ketiga adalah pencemaran air. Pencemaran air ialah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air dan atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Ini merupakan gambar bioproses pencemaran air. Di sini kita lihat sumber-sumber dari pencemaran air. Ini yang pertama ada pabrik, ada peternakan, pertanian, ini juga pertanian, tempat tinggal dari daerah kota maupun di daerah desa, dan tempat pertanian juga. Di sini kita bisa lihat dari gambarnya ini, kalau di pertanian ini terdapat pestisida yang bisa mencemari lingkungan airnya. Kalau ini terdapat polutan yang keluar dari pabrik yang tidak diolah sebelumnya terlebih dahulu, tapi dibuang langsung ke air dapat mencemarkan air. Peternakan contohnya adalah tinja-tinja yang dari peternakan yang tidak diproses akan keluar dan akan mencemari lingkungan airnya. Penyebab pencemaran air seperti yang digambar di atas, kita lihat ada pencemaran dari pertanian. Limbah dari pertanian masuk ke dalam air sebenarnya tidak berbahaya bagi keberlangsungan ekosistem air. Namun karena saat ini banyak petani menggunakan pupuk kimia dan juga pestisida dalam jumlah banyak, maka mampu mengakibatkan kerusakan pada ekosistem yang ada. Jadi yang sangat dianjurkan untuk tidak sampai mencemari air adalah pestisidanya atau pupuk kimianya, bahan-bahan kimia yang itulah yang dapat menyebabkan pencemaran air. Kedua, ada pencemaran dari peternakan dan perikanan. Adanya kotoran hewan dalam jumlah besar pada perairan yang membuat air terkontaminasi oleh beberapa virus dan bakteri dari kotoran tersebut, dan terjadilah perubahan warna dan rasa dalam air tersebut sehingga membuat air sangat mudah menyebabkan penyakit bagi siapa saja yang mengkonsumsinya. Dilihat dari gambar yang sebelumnya tadi, pencemaran dari peternakan dan perikanan ini lebih dicondongkan dari kontaminasi dari kotoran ternaknya atau kotoran hewannya. Itu dapat mencemari air. Yang tiga ada pencemaran dari industri. Para pelaku industri sangat rawan menghasilkan berbagai jenis limbah yang dapat mencemari air, di antaranya produk makanan, industri produk tekstil, industri pulp dan kertas, industri bahan kimia, industri penyamakan kulit, industri elektroplating, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pencemaran dari aktivitas perkotaan. Dari perkotaan menjadi salah satu tempat yang rawan terjadi pencemaran air. Hal ini tidak jauh dari jumlah populasi penduduk yang kian pesat, sedangkan lahan tetap, sehingga menyebabkan munculnya berbagai pemukiman padat penduduk dengan sanitasi yang tidak memadai. Sanitasi ini yaitu mandi, cuci, kakus. Jadi sanitasi yang tidak memadai, saking banyaknya kehidupannya sudah padat, rumah-rumah sudah banyak, tapi sanitasinya tidak memadai, itu dapat mencemari air yang ada di sekitar lingkungan perkotaan tersebut. Pencemaran air di perkotaan juga bisa disebabkan karena hasil dari pabrik, limbah, rumah tangga, kotoran manusia, limbah cair, dan lainnya. Ini dampak-dampak pencemaran air. Yang pertama ada kematian biota air. Tentu saja, masalah utama yang disebabkan oleh dampak pencemaran air adalah terbunuhnya kehidupan yang tergantung pada badan air tersebut. Contohnya ikan, kepiting, burung cambar, dan banyak hewan lain terbunuh karena adanya polutan berbahaya yang meracuni habitat mereka. Kedua, kerusakan rantai makanan. Dampak pencemaran air juga merusak tatanan rantai makanan alami yang selama ini berlangsung dalam ekosistem air. Ini berhubungan dengan kematian biota air. Jika salah satu biota air mati, maka rantai makanan akan terganggu. Ketiga, ada wabah penyakit. Produk-produk dari bahan air yang tercemar yang dikonsumsi manusia akan mengakibatkan pada mewabahnya beberapa jenis penyakit. Jika air telah tercemar dan tidak bersih, pasti akan menyebabkan penyakit. Contohnya, hepatitis bisa timbul akibat konsumsi makanan laut yang teracuni polutan. Wabah kolera tumbuh karena pengolahan air murni yang buruk dari sumber perairan yang tercemar. Yang keempat adalah timbulnya endapan koloid dan bahan terlarut. Endapan koloid dan bahan terlarut berasal dari bahan-bahan buangan industri obat-obatan dan pupuk pertanian.
Bahan tersebut dapat menghalangi cahaya matahari ke perairan sehingga proses fotosintesis tumbuhan air terganggu. Jika bahan industri berupa logam berat seperti air raksa, kadmium, dan timbal, maka logam tersebut dapat diserap oleh tumbuhan air. Di dalam tubuh tumbuhan, logam tersebut tidak dapat diuraikan dan menumpuk dalam jaringan lemak tumbuhan. Bahan-bahan buangan yang akan ada pada air itu akan menghalangi cahaya matahari untuk masuk ke dalam air, sehingga tumbuhan-tumbuhan yang ada dalam air tidak dapat berfotosintesis. Jika tidak dapat berfotosintesis, maka itu akan mengganggu kerusakan dari rantai makanan kan, maka itu juga akan mengganggu pertumbuhan-tumbuhan itu sendiri. Pencegahan pada pencemaran air itu yang harus dilakukan apa aja pencegahannya? Yang pertama, kurangi penggunaan deterjen. Sebisa mungkin pilihlah deterjen yang ramah lingkungan dan dapat terurai di alam secara tepat. Kedua, kurangi konsumsi obat-obatan kimia berbahaya. Obat-obatan kimia yang berbahaya seperti pestisida, obat nyamuk cair yang merupakan salah satu penyebab rusaknya ekosistem air. Yang ketiga, tidak menggunakan sungai untuk mencuci mobil, truk, dan sepeda motor. Keempat, jangan membuang sampah rumah tangga di sungai atau danau. Kelola sampah rumah tangga dengan baik dan usahakan menanam pohon di pinggiran sungai atau danau. Yang kelima, sadar akan kelangsungan ketersediaan air dengan tidak merusak atau mengeksploitasi sumber mata air agar tidak tercemar. Menanggulangi kerusakan lahan bekas pembuangan limbah B3. Yang keempat atau yang terakhir ada pencemaran suara. Pencemaran suara yaitu sumber pencemaran suara adalah suara bising. Suara bising merupakan bunyi yang tidak kita inginkan dan jika kita mendengarkannya dari waktu tertentu akan mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Macam-macam sumber bising, contohnya ada mesin pabrik, mesin kendaraan, seperti ini kendaraan, mesin pesawat. Dampak pencemaran suara ada dua, yaitu hewan yang mengandalkan suara akan mengganggu hewan yang mengandalkan suara. Contohnya kelelawar. Kelelawar itu mengeluarkan suara agar dapat dipantulkan dan diterima kembali oleh telinga kelelawar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui rintangan pada jalur terbangnya. Jadi, jika terlalu banyak suara bising, kelelawar akan terganggu karena cara kelelawar untuk bisa tahu arah atau tahu rintangan atau benda-benda di sekelilingnya itu dengan cara memantulkan suara yang dia keluarkan. Jika suara bising terlalu banyak, itu akan mengganggu aktivitasnya. Yang kedua ada mengganggu ekosistem. Dampak pencemaran suara juga mempengaruhi ekosistem. Hal ini terjadi karena suara yang gaduh akan mempengaruhi komponen konsumen di dalam ekosistem. Terutama vertebrata, jika mendengar suara gaduh, vertebrata akan pindah tempat dan pengaruh juga terhadap sistem reproduksinya. Jika suara terlalu bising, hewan-hewan yang tadinya menetap di suatu daerah akan berpindah tempat mencari tempat yang lebih tenang, sehingga ekosistemnya akan terganggu kan karena dia berpindah tempat. Terus sistem reproduksinya juga dia akan terganggu. Jadi kelestarian hewan itu sendiri akan terganggu juga. Pencegahan pada pencemaran suara ada 4, membuat dinding kedap suara. Yang kedua, menanam tanaman untuk meredam suara di sekitar rumah, jalan, atau pabrik. Mesin-mesin yang dapat mengeluarkan suara bising harus dilengkapi alat peredam suara. Keempat, para pekerja harus menggunakan penutup telinga untuk mencegah kesulitan. Ya, terima kasih. Itulah materi untuk hari ini, untuk pertemuan pada minggu ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya via grup ataupun bisa japri atau personal chat Ibu ya. Jadi jika ada kesulitan bisa tanya langsung ke Ibu. Ibu akhiri, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini tuh bermanfaat dan kalian dapat mengerti dan memahaminya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.